menyambut Sang Imam. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami kelompok Utara GKJ Karangasem dalam acara Ragi Roti. Pada saat ini renungan dengan tema Sahabat yang Tersingkir, terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita bersaat teduh. Dipersilahkan. Cukup? Kita akan memuji nama Tuhan dari pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita akan menghadap Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus adalah yang kami sembah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing sampai tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai di dalam kami berkumpul pada saat ini. Terima kasih Tuhan, apabila ada kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Indahnya saatnya teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa
Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini dalam acara Rakit Roti Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan judul Sahabat yang Tersingkirkan. Kalau ditanyakan siapakah yang paling siap merayakan Natal, jawabannya bukan gereja A, bukan gereja B, tetapi pengusaha. Mengapa pengusaha? Sebab jauh hari menjelang Natal, pengusaha sudah punya rencana, sudah punya rancangan bagaimana menyambut perayaan Natal. Tentu hal itu dikarenakan prinsip homo economicus, yaitu yang penting ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para pengusaha. Bagi mereka, Natal adalah saat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya, jika kita mau jujur, cara gereja merayakan Natal kadang-kadang tidak terlalu jauh dari prinsip para pengusaha. Banyak yang membuat acara dalam kategori seperti pertunjukan kolosal, latihan, mengirim proposal, membuat promosi menarik, dan banyak lagi yang lainnya. Apa tujuannya? Supaya banyak orang yang datang. Apa dampaknya kalau orang yang datang banyak? Ya sudah pasti akan menjadi terkenal dan pada gilirannya diharapkan menambah jumlah anggota jemaat. Dan akhirnya dapat mengumpulkan persembahan yang lebih banyak. Konon, cerita pada zaman dahulu, Yesus pernah datang ke dunia di saat gereja tengah merayakan Natal. Yesus memilih gereja yang terbesar di sebuah kota. Yesus amat bahagia ketika mengikuti kebaktian ibadah yang dilakukan dengan penuh hikmat. Seusai ibadah, Yesus berdiri di pintu keluar. Seolah-olah Yesus siap menanti orang-orang yang memberikan salam dan ucapan Natal kepadanya. Namun apa yang terjadi? Tak seorang pun mendatangi Yesus, apalagi menyalaminya. Karena semua orang tampak terburu-buru pulang. Yesus sedih, tetapi Yesus tidak putus asa. Yesus kemudian memutuskan untuk pergi ke gereja orang-orang yang ke gereja yang di sebuah desa yang sangat terpencil, di desa yang kecil. Di sana Yesus sangat bahagia. Orang-orang tampak sederhana. Orang-orangnya sederhana sekali. Sesuai ibadah, orang-orangnya saling bersalaman, mengucapkan selamat Natal dan bersendau gurau. Demi melihat situasi semacam itu, Yesus kepada mereka berkata dengan keras, "Akulah Yesus yang kamu sembah." Dengan keras Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kamu sembah." Dengan segera hebohlah gereja itu. Banyak anggota jemaat yang tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan ada orang gila di gereja.
Suasana menjadi gaduh, suasana menjadi ramai. Pak Pendeta tampak terburu-buru datang dan menarik Yesus ke ruang pendeta. Di ruang tertutup itu, Pak Pendeta berlutut dan mencium kaki Yesus. Yesus terkejut dan bertanya, "Hei, engkau mengenal aku? Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, Pak Pendeta itu menjawab, "Ampuni aku, Yesus. Aku takut mereka tidak percaya lalu meninggalkan gereja ini. Jika itu terjadi, gereja akan bangkrut. Lalu aku makan apa, Yesus?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita sederhana ini menggambarkan kehidupan bernatalan gereja, bahkan kehidupan bergereja itu sendiri. Mirip dengan pengusaha mencari keuntungan. Itu sebabnya yang sering kali diundang dalam kegiatan Natal adalah orang-orang yang berada di pusat. Misalnya para pejabat, para pesohor, para pengusaha, para orang kaya, dan mungkin yang mampu memberikan dukungan finansial yang sangat besar. Mereka duduk di kursi kehormatan. Anggota jemaat biasa dan mungkin yang kurang mampu tidak mendapatkan perhatian. Mau datang atau tidak bukan masalah besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berita gembira hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang adalah merengkuh orang berdosa, orang lemah, dan yang terpinggirkan. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya di dunia ini. Digambarkan dalam cerita Alkitab, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama adalah tindakan persahabatan. Adakah yang mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat dan agama. Namun, berita sungguh indah kita dengar hari ini, Yesus datang untuk orang sakit. Ia datang bukan untuk orang sehat. Yesus datang untuk memberikan hidup dan pengharapan bagi orang-orang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikutnya, kita perlu belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang terpinggirkan. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita untuk membuka diri juga bagi mereka yang tersingkirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang, juga yang dianggap kurang berarti. Mungkin orang-orang itu ada di dalam rumah kita sendiri, seperti asisten rumah tangga. Bisa juga berasal di sekitar rumah kita, tetangga kita yang kurang beruntung, kurang mampu dalam penghidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui Natal, Allah telah memberikan yang terbaik, Putra terkasihnya, untuk memberi hidup kepada manusia yang dianggap kurang berharga. Marilah kita membuang sikap egois kita. Natal bukan untuk saya, bukan untuk ketenaran saya, bukan untuk kekayaan saya. Sebaliknya, Natal berarti memberi apa yang saya miliki, bagi mereka yang terpinggirkan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang mau kita lakukan bagi mereka yang terpinggirkan? Jawabannya ada di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sama
menjadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, Ramani yang cemerlang. Ibu Bapak yang dikasihi Allah, mari kita bersama-sama bersyafaat untuk bangsa, negara, dan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua, khususnya kelompok utara. Saat ini Bapa, kami memohon kemurahan-Mu, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami menjadi pengikut Kristus. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada bangsa dan negara kami kemurahan untuk segera terbebas dari persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan, terutama pada saat wabah COVID saat ini. Ya Bapak, kami juga mohon kemurahan-Mu untuk pemerintahan bangsa kami. Berikan kepada pemerintahan kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Untuk pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember ini, Tuhan Engkau akan memberkati, memberi kemurahan, memberi kedamaian, memberi pertolongan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Berikan kepada setiap bangsa kami untuk sungguh-sungguh melakukan pemilihannya dengan hati nurani yang baik, yang benar di hadapan-Mu. Kami juga mohon kemurahan dan kasih-Mu untuk anak-anak kami yang saat-saat ini sedang menghadapi tes tengah pada akhir semester. Mari Tuhan Engkau akan menolong, memimpin setiap anak-anak kami supaya memperoleh hasil yang baik yang dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu dan menjadikan mereka semakin sungguh-sungguh di dalam menempuh ilmu, bukan untuk kemegahannya tetapi untuk kebaikan bersama. Kami juga mohon kemurahan dan kasih-Mu Bapa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sigi saat ini, yang mungkin masih di dalam ketakutan dan kecemasan karena peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mari Tuhan Engkau akan menolong, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada saudara-saudara kami hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami mohon juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pengungsian karena letusan di Merapi maupun di Semeru. Tuhan Engkau akan memberkati mereka, menjagai mereka, menolong mereka, dan berikan kepada mereka Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang lebih lagi, supaya setiap saudara kami merasakan dan menikmati kebaikan Allah bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kesusahannya. Kami juga mohon kemurahan-Mu untuk setiap saudara kami di kelompok utara yang sedang sakit, yang sedang pada masa tuanya mengalami kelemahan. Tuhan Engkau akan menolong, menjagai supaya kami semua dalam keadaan baik. Untuk gereja Kristen Jawa Karangasem Tuhan, kiranya kebaikan dan kemurahan-Mu menjagai setiap warga gereja dan juga pelayanan di gereja ini, supaya kami semua selalu dapat bersukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin.